Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama aku, teman yang siap nemenin sebelum kalian tidur, dimana overthink jadi sajian, anxiety jadi perbincangan, dan curhatan cinta jadi pemuas pikiran. Gak cuman sekedar obrolan, tapi teman di kegelapan malam yang semoga obrolan ini penuh dengan arti yang mendalam. Oke, di episode yang lalu kita udah bahas gimana rasanya pas lagi down. Nah, sekarang aku mau nanya, apa sih yang teman-teman rasain kalau lagi marah? Kalau aku, kalau pas lagi marah, itu rasanya kayak waktu jalan cepet banget, mata memerah, denyut nadi dalam tubuh seakan-akan jadi semakin keras, otot-otot semakin tegang, dan saat marah, segalanya berubah. Mungkin aku dan kamu, kalian semua, punya perasaan yang sama. Jadi aku mau ngasih tahu apa yang aku rasain pas lagi marah. Jadi simak baik-baik ya. Aku harap nanti kita bisa berbincang di kolom komentar tentang apa yang kamu rasain. Kebetulan kerjaan lagi kacau-kacaunya. Hari ini dunia kerasa begitu menekan dan penuh tantangan. Sejak pagi, aku harus menyelesaikan tumpukan kerjaan dengan deadline yang makin deket. Rasanya kayak beban dunia ini terletak di pundakku sendiri. Ditambah lagi masalah pribadi yang gak beres-beres, yang membuat suasana hatiku makin tegang. Setiap detik kerasa begitu berharga, dan satu kesalahan kecil bisa ngerusak semuanya. Tapi entah kenapa, segalanya tiba-tiba kerasa begitu sulit diatasi. Setiap gangguan kecil kerasa seperti pukulan yang mampu memicu amarah. Aku ngeliat sekeliling dan ternyata gak cuman aku yang ngerasain, tapi teman-temanku juga kelihatannya tertekan dan capek banget. Tapi beberapa di antara mereka kelihatannya bisa ngendaliin diri mereka sendiri. Sementara aku, entah kenapa, merasa seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Ketika ada yang memberikan kritik terhadap pekerjaanku, darahku mendidih. Seakan-akan seluruh kekesalan dan tekanan yang kudapatkan sepanjang hari ini terpusat dalam satu titik. Tubuhku gemetar dan mataku memanas. Aku tahu, amarah itu seperti monster yang siap melumat segalanya. Aku mencoba menahan diri, tapi gak lama kemudian amarahku memuncak. Tiba-tiba kata-kata pedas keluar begitu saja dari bibirku, dan aku gak bisa menghentikannya. Seolah-olah ada kekuatan yang gak kelihatan yang mengendalikanku. Mereka semua terkejut, dan teman-temanku menatapku dengan pandangan campuran antara keterkejutan dan kekecewaan. Saat itulah aku sadar akan bahaya amarah. Bukan hanya merugikan diriku sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarku. Kata-kata yang terlontar begitu saja bisa merusak hubungan, dan perbuatan impulsif dapat merusak reputasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Dalam keheningan setelah ledakan amarahku, ku ngerasa menyesal yang mendalam karena gak mampu mengendalikan emosi. Bahaya amarah itu nyata, dan sekarang aku harus belajar untuk bijak dalam menghadapinya. Jadi aku harus menghadapi penyesalan yang mendalam setelah melepaskan amarah tanpa memikirkan konsekuensinya. Semuanya dimulai dari kejadian kecil yang sebenarnya bisa diatasi dengan lebih bijaksana. Tapi amarahku membutakan segalanya. Saat itu, aku merasakan kekosongan di dalam diri. Penyesalan mulai merayapi hatiku. Ku sadar kalau amarah yang kulepaskan hanya menyisakan kehampaan dan penyesalan. Kata-kata tajam yang keluar gitu aja sekarang seperti belati yang menusuk hatiku sendiri. Gimana mungkin aku yang selalu menekan pentingnya mengendalikan emosi bisa terjerumus gitu dalam. Saat merenung di meja kerjaku, aku bertanya-tanya,
Apakah ada cara untuk memperbaiki kerusakan yang udah aku ciptain? Aku sadar kalau mengontrol amarah bukan cuma tentang tidak melepaskannya, tapi juga tentang memilih tindakan yang lebih bijaksana dan solutif. Aku harus belajar untuk lebih sabar, lebih menghargai pandangan orang lain, dan enggak terburu-buru dalam merespon setiap situasi. Penyesalan itu ngebakar hatiku. Tapi mungkin itu adalah titik balik yang kuhadapi untuk menjadi versi yang lebih baik dari diriku sendiri. Aku bersumpah buat belajar dari kesalahan ini dan memastikan kalau amarah enggak lagi menjadi penguasa dalam kehidupanku. Yang tersisa sekarang hanya keinginan untuk memperbaiki hubungan yang retak dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi penting banget buat kontrol emosi. Mulai sekarang, aku harus berusaha untuk menghindari ledakan emosi. Aku memilih untuk menarik nafas dalam-dalam. Sesaat setelah menghela nafas, aku merasa seolah-olah udara yang kuhirup membawa ketenangan dan mengalir ke seluruh tubuhku. Saat aku menghembuskan napas, aku merasa beban emosional yang menumpuk di pundakku perlahan terangkat. Udara yang masuk ke paru-paruku seperti menyapu bersih segala ketegangan dan kegelisahan. Ini bukan hanya sekedar teknik pernafasan, tapi lebih merupakan proses meditasi singkat yang memungkinkan pikiranku untuk bersantai. Dengan setiap tarikan nafas dalam-dalam, aku membayangkan udara segar masuk memenuhi setiap sel dalam tubuhku. Pikiranku yang tadinya kacau mulai tersusun rapi seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Ini adalah momen di mana aku mencoba menghubungkan diri dengan keheningan di dalam diriku sendiri, mencari pemahaman dan menciptakan ruang untuk refleksi. Saat nafas keluar, aku merasa membuang jauh semua beban yang gak perlu. Nafas itu menjadi sebuah peluang untuk melepaskan segala negativitas dan mengisi diriku dengan energi positif. Dalam keheningan yang tercipta oleh tarikan nafas, aku menemukan kekuatan untuk menjaga kontrol atas emosiku. Mungkin bagi sebagian orang, tarikan nafas ini kelihatannya sepele, tapi bagi aku, itu adalah pelukan yang lembut dari kedamaian di tengah kekacauan ini. Ini adalah cara sederhana untuk ngingetin diri sendiri kalau di dalam diri kita ada kekuatan untuk mengendalikan emosi dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala tantangan. Saat itu, di ruang singkat antara nafas masuk dan keluar, aku menemukan kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan kepala dingin. Setiap tarikan nafas dalam-dalam menjadi pengingat kalau di dalam diri ini ada ketenangan yang selalu dapat diakses, dan aku bisa memilih untuk membawanya ke permukaan, bahkan di tengah badai emosi. Jadi gitu guys, kalian harus pintar-pintar buat nahan atau ngendaliin emosi, karena pasti bakalan menimbulkan penyesalan. Tetap berpikir jernih. Terima kasih sudah menemani episode kali ini. Kalau ada dari kalian yang merasakan hal yang sama, bisa kalian komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi ilmu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.